Bab 1094. Kota Puncak, Bambu Ye. Untuk sampai ke alam 1000 bulu, kamu harus ke kota Tiandu dulu dan naik kapal awan. Karena alam 1000 bulu sangat jauh dari dunia bangau putih, jika terbang, setidaknya akan memakan waktu beberapa hari untuk mencapainya. Dan warrior yang hanya punya 1 hari. Setelah beberapa saat, warrior yang datang ke kota Tiandu. Tapi ketika dia pergi untuk membeli tiket, orang yang menjual tiket memberitahu dia bahwa kapal awan di kota Tiandu dihentikan sementara. Adapun alasannya, pihak lain tidak tahu, tetapi mengatakan itu adalah perintah dari atas. Karena kapal awan adalah milik kamar dagang Yunmeng, warrior yang pergi ke cabang kamar dagang Yunmeng terlebih dahulu. Begitu dia memasuki kamar dagang, seorang pria muda menyambutnya dan berkata, "Apa yang kamu butuhkan?" "Aku mencari pengurus bayi kalian," kata warrior yang. Mendengar ini, pemuda itu sedikit terkejut. Dia melirik warrior yang, kemudian berkata, "Apakah sudah membuat janji?" "Janji?" Warrior yang berkata dengan terkejut, "Apakah masih perlu membuat janji?" "Tentu saja." Pemuda itu berkata, "Siapapun yang ingin bertemu dengan pengurus bayi harus membuat janji terlebih dahulu. Jika tidak memiliki janji, maka aku minta maaf." Setelah memikirkannya, warrior yang mengeluarkan kartu emas yang diberikan Yona Bai kepadanya, dan berkata, "Apakah ini bisa?" Melihat kartu emas, wajah pemuda itu berubah, dan kemudian ekspresinya langsung menjadi hormat. Ya, tamu yang terhormat, tunggu sebentar, aku akan melaporkan." Setelah berbicara, pemuda berwajah warrior yang memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, seorang pelayan dengan cepat mengeluarkan teh roh yang enak. Melihat teh ini, ada sedikit kejutan di mata warrior yang, karena teh ini ternyata kalah dengan alam dewa. Warrior yang melihat kartu emas di tangannya, dia berkata, "Benda ini sangat berguna." Setelah beberapa saat, pemuda itu kembali. Pemuda itu berjalan di depan warrior yang, membungkuk sedikit, dan berkata, "Maaf, pengurus bayi masih menerima tamu, tidak dapat menemuimu." "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" tanya warrior yang. "Paling lama beberapa jam," pria muda itu berkata dengan hormat. Warrior yang ragu-ragu, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan menunggu." "Oke." Pemuda itu berkata, "Namaku Miko, jika butuh sesuatu, tolong beritahu aku kapan saja." Setelah itu, pemuda itu berbalik dan melangkah mundur. Setelah pemuda itu pergi, warrior yang menutup matanya sedikit dan merenung. Pergi ke Sekte Senba kali ini, masalah terbesar bukan Sekte Senba, apalagi keluarga Mo, tetapi Clara Xiao. Meskipun Clara Xiao merasa sedikit tentang dia dan percaya bahwa dia adalah istrinya, tapi ingatannya belum pulih sama sekali. Warrior yang dapat merasakannya, Clara Xiao sangat menderita. Selanjutnya, untuk warrior yang, hanya Clara Xiao yang ingatannya telah pulih sepenuhnya barulah Clara Xiao yang sebenarnya, sedangkan bagi Clara Xiao juga seperti itu. Clara Xiao, yang ingatannya disegel, tidak lengkap. Karena itu, kali ini, ketika dia pergi ke Sekte Senba, tujuan utamanya adalah menemukan cara untuk memulihkan ingatan Clara Xiao. Dan untuk memulihkan ingatan Clara Xiao, harus mulai dengan guru Clara Xiao. Perlahan-lahan, sebuah pemikiran dan rencana muncul di benak warrior yang. Pada saat ini, seorang wanita berbaju merah muncul di aula. Ketika wanita berbaju merah muncul, Miko juga muncul entah dari mana. Miko buru-buru berlari ke wanita berbaju merah dan hendak berbicara,
tetapi wanita berbaju merah itu melambaikan tangannya dan bertanya, apakah Yona belum keluar? Miko buru-buru berkata, Nona Lee, pengurus Bai belum keluar. Wanita berbaju merah tiba-tiba menggebrak telapak tangannya ke meja di sampingnya, dan meja itu langsung berubah menjadi debu. Wanita berbaju merah itu berdiri dan berteriak dengan marah, Yona itu semakin besar, membiarkanku menunggunya selama setengah jam, apakah ingin aku menunggu selama sehari? Miko buru-buru membungkuk hormat dan berkata, Nona Lee tenang, pengurus Bai memang menjamu tamu. Dia telah memberi perintah agar tidak ada yang mengganggunya. Ketika dia keluar, aku akan segera. Plak. Pada saat ini, Ariana Lee tiba-tiba menamparkan wajah Miko. Miko menyemburkan seteguk esensi darah, dan terbang keluar, akhirnya menabrak dinding dengan keras, kemudian jatuh ke tanah. Pergi beritahu dia, atau siapapun bisa melakukannya, jika aku tidak melihatnya dalam 1/4 jam, aku akan membawa kapal awan itu pergi sendiri. Ariana Lee menatap Miko di tanah dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu telah melakukan bisnis besar, sehingga kamu dapat macam-macam dengan keluarga Lee. Katakan padanya bahwa keluarga bayinya masih kurang. Di samping, warrior yang menjentikkan jarinya, dan embusan angin tiba-tiba muncul pada Miko, membantunya berdiri, dan warrior yang berkata, pergilah. Miko itu buru-buru membungkuk pada warrior yang, kemudian mundur karena malu. Apa maksudmu? Ariana Lee tiba-tiba menatap warrior yang. Warrior yang melirik pihak lain dan berkata, itu tidak masuk akal. Ariana Lee hendak berbicara ketika Yona Bai dan seorang wanita dengan gaun panjang biru dan putih keluar dari aula. Nona Ye, jangan khawatir, aku sudah memerintahkan orang untuk mempersiapkan apa yang telah kamu jelaskan. Sedangkan untuk kapal awan, aku akan mengirim seseorang untuk menemanimu nanti. Selama kamu membutuhkannya, kamu dapat memulainya kapan saja. Balas Yona Bai dengan sikap hormat. Wanita dengan rok panjang sedikit mengangguk dan berkata, terima kasih Nona Bai. Itu memang seharusnya. Yona Bai tersenyum dan berkata, jika Nona Ye datang ke kota Tiandu lain kali dan butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberi tahuku. Tentu saja. Wanita dengan rok panjang berkata, sudah larut, masih ada yang harus kulakukan, jadi pergi dulu. Wanita dengan rok panjang itu berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, Ariana Lee tiba-tiba menghalangi di depan wanita itu dengan tombak panjang. Wanita dengan rok panjang sedikit mengernyit dan berkata, siapa kamu? Aku baru saja mendengar bahwa kamu ingin meminjam kapal awan. Ariana Lee bertanya. Wanita tombak itu mengangguk sedikit. Ariana Lee mencibir dan berkata, maaf, kapal awan ini tidak bisa dipinjam darimu. Kenapa? Tanya wanita itu. Ariana Lee tidak menjawab wanita berok panjang itu, tetapi memandang Yona Bai yang juga mengerutkan kening, lalu mengeluarkan token dan berkata, Yona, ada pesanan di markas, semua angkutan di kota Tiandu, kapal awan sementara diambil alih oleh kota Yunming. Aku akan mengirim orang untuk mengirim semua kapal awan ke kota Yunming nanti. Yona Bai melirik token dan mengerutkan kening, mengapa aku tidak menerima perintah dari kantor pusat? Kamu akan segera menerimanya. Ariana Lee berkata, sekarang aku akan mengambil semua kapal awan. Sekarang, kamu perintahkan orang-orang di bawah komandomu untuk bekerja sama denganku. Yona Bai melirik Ariana Lee, lalu melirik token di tangan lawan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, token itu tidak palsu, aku akan membiarkan seseorang bekerja sama denganmu nanti dan membiarkanmu mengambil kapal awan. Namun,
Satu kapal awan harus dipesan untuk Nona Ye, jadi kamu hanya bisa mengambil 9 kapal. Ariana Lee mencibir dan berkata, Yona, apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Markas besar akan mengambil alih semua kapal awan. 10 kapal awan, aku harus mengambil 10 dari mereka, mengerti? Kamu harus memberikan 1 kepada Nona Ye. Wajah Yona Bai tenggelam. Dia. Ariana Lee melirik dingin pada wanita dengan rok panjang, mencibir, dan berkata, mengapa memberinya 1? Yona, biar aku memberitahumu, aku tidak akan meminjamkannya. Gadis ini, kita sepertinya tidak saling mengenal. Pada saat ini, wanita berbaju panjang itu tiba-tiba memandang Ariana Lee dan berkata, mengapa kamu memusuhiku? Aku melihat bahwa kamu kesal, bukan? Kata Ariana Lee. Wanita dengan rok panjang itu melirik Ariana Lee dan berkata, kenapa? Di samping, mulut warrior yang berkedut sedikit, wanita ini. Jelas bahwa dia mencari masalah. Yona Bai itu tidak berbicara, dan ketika dia melihat Ariana Lee, ada sedikit rasa kasihan di matanya. Ariana Lee tercengang dengan pertanyaan dari wanita berok panjang itu. Kemudian, dia menunjuk wanita berok panjang itu dan berkata, brengsek, aku tidak suka melihatmu, jadi tidak akan meminjamkanmu kapal awan. Apa kamu sudah mengerti? Sombong. Pada saat ini, Yona Bai berteriak dengan marah, Ariana, minta maaf kepada Nona Ye segera, atau aku akan membiarkanmu keluar dari pintu ini. Kamu yang sombong. Ariana Lee berteriak marah, Yona, kamu pikir kamu siapa? Aku tidak bisa keluar dari pintu ini hanya denganmu. Dia bertepuk tangan, dan segera, 2 lelaki tua muncul di belakangnya. Pendekar suci. Wajah Yona Bai menjadi muram. Pada saat ini, Ariana Lee tiba-tiba menunjuk wanita berok panjang di depannya dan berkata, aku curiga ada yang salah dengan orang ini. Turunkan dan bawa kembali padaku untuk interogasi. Seorang lelaki tua di belakang Ariana Lee mengulurkan tangan dan meraih wanita dengan rok panjang. Pada saat ini, mata lelaki tua itu tiba-tiba melebar. Kemudian, matanya menunjukkan kengerian yang ekstrim, dan secara bertahap, warna matanya perlahan menghilang, kemudian dia jatuh lurus ke belakang. Di antara alis lelaki tua itu, ada lubang pedang berdarah. Dan di tangan wanita berok panjang itu, entah kapan ada pedang bambu. Di samping, warrior yang berdiri tiba-tiba, dengan ekspresi terkejut di matanya. Ariana Lee dan lelaki tua di belakangnya tercengang. Ketika mereka melihat pedang bambu di tangan wanita berok panjang, lelaki tua di belakang Ariana Lee tiba-tiba berkata dengan ngeri, kamu adalah Bambu Ye dari kota puncak. Ini aku. Wanita dengan rok panjang itu mengangguk. Mendengar kata-kata wanita dalam rok panjang, pria tua yang bertanya itu disambar petir. Wajahnya langsung memucat, dan Ariana Lee bahkan lebih tak tertahankan, langsung merosot ke tanah. Bambu Ye tidak peduli dengan keduanya, dia menyingkirkan pedang bambu, melirik warrior yang, lalu melewati keduanya dan meninggalkan aula. Melihat punggung pihak lain menghilang, warrior yang mengalihkan pandangannya, berjalan ke Yona Bai dan berkata, pengurus Bai, aku juga ingin meminjam kapal awan darimu. Yona Bai sedikit terkejut dan hendak berbicara, ketika Ariana Lee tiba-tiba berdiri, menunjuk warrior yang dan berteriak, kamu juga ingin meminjam kapal awan. Atas dasar apa? Warrior yang bersambung.